Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tusya Serdania Jahaningrum dengan NIM 1262082120059, nomor absen 25, kelas Tadris Biologi 2A. Video ini digunakan untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bu Lailatuz Zuhriyah M.Phil.I. Untuk pertanyaan yang pertama, apa pentingnya belajar filsafat pendidikan Islam bagi seorang mahasiswa FTIK? Ya, menurut saya, pada dasarnya, mahasiswa FTIK nantinya sebagian besar berprofesi sebagai guru, masuk ke dalam bidang pendidikan. Nah, mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini sangat penting dipelajari sebagai bekal nantinya, untuk menuntun ke arah pertumbuhan dan perkembangan bagi pemuda yang akan hidup di masyarakat. Filsafat pendidikan bermakna menetapkan pandangan, pemikiran, filsafat yang berhubungan dengan kehidupan di dunia pendidikan. Pertanyaan yang kedua, narasikan poin penting apa saja yang saudara pelajari selama 7 pertemuan ini. Untuk poin yang pertama, filsafat pendidikan Islam adalah bagian dari ilmu filsafat. Secara sederhana, filsafat adalah usaha untuk mengetahui sesuatu dengan serangkaian metode tertentu. Filsafat pendidikan Islam upaya mencari kebenaran inti atau hakikat, dan pendidikan Islam dengan cara berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dan berdasarkan kepada ajaran Islam. Poin yang kedua, eksistensi Tuhan merupakan persoalan yang fundamental bagi manusia. Keyakinan adanya Tuhan adalah fitrah manusia yang tak dapat disangkal. Tuhan dalam pendidikan merupakan sumber ilmu pengetahuan yang disebarkan lewat wahyunya yang berupa qauliyah. Manusia ialah makhluk yang memiliki akal dan budi, dan manusialah kelangsungan hidup setiap generasi berlanjut. Alam adalah ciptaan Allah yang harus dijaga dan dikembangkan. Ilmu pengetahuan adalah suatu pengetahuan yang disusun berasal dari pengalaman. Poin yang ketiga, pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Pendidikan pragmatis diberikan kepada anak didik agar memiliki keahlian duniawi dan ukhrawi. Etika keilmuan berkaitan dengan kode etik bagi para pendidik, maksudnya norma yang mengatur hubungan kemanusiaan antar guru dengan lembaga pendidikan. Poin yang keempat, pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta karsa. Pendidikan Islam sebagai usaha sadar untuk membimbing peserta didik untuk memahami ajaran agama Islam. Oleh karena itu, orang tua dan guru sebagai pendidik harus dapat mengajarkan materi pendidikan yang disampaikan kepada anaknya agar memiliki daya guna yang tinggi. Poin yang kelima, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohani, agar mencapai tingkat kedewasaan. Kedudukan seorang pendidik dalam Islam merupakan realisasi dari ajaran agama Islam yang memuliakan pengetahuan. Pengetahuan seseorang didapat dari belajar dan bimbingan pendidik. Maka sudah pasti Islam memuliakan pendidik. Poin yang keenam, peserta didik adalah individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan, baik dari segi mental maupun pikiran. Peserta didik merupakan objek dan subjek yang memerlukan bimbingan dari orang lain agar siap menjadi manusia yang kuat iman dan Islamnya, serta mempunyai akhlak yang baik.
Poin yang ketujuh, kurikulum merupakan landasan yang digunakan pendidik untuk membimbing peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan melalui sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental. Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat integrat dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam penyusunannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, narasikan hal menarik yang saudara dapatkan dengan belajar filsafat pendidikan Islam selama 7 pertemuan. Sesuai dengan pengertian filsafat sendiri, yaitu adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Filsafat pendidikan Islam yaitu merupakan suatu kajian secara filosofis mengenai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Hal menarik yang saya dapatkan ketika mempelajari materi filsafat pendidikan Islam, saya menjadi lebih memahami pandangan filsafat yang didasarkan pada tauhid tentang ilmu pengetahuan. Dari filsafat pendidikan Islam, saya jadi mengetahui cara menyelesaikan masalah pendidikan dan dapat menambah nilai luhur ajaran agama seperti hidup sederhana dan jujur. Pertanyaan yang keempat, harapan mahasiswa setelah mempelajari filsafat pendidikan Islam. Harapannya yaitu lebih mendekatkan hamba kepada penciptanya, bisa menjadi lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban, mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran agama dengan informatif, baik logis dan benar. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait jawaban UTS mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini. Apabila ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.